Mas, look Mas, the first person we ever meet up close and personal, karena orang itu ada di jendela itunya dia, mau sisinya dia gitu. Jadi saya tuh antara pengen ketawa tapi terenyuh, ya Allah, iya loh kok aku lupa ya, mereka harus ketemu manusia lain juga. Iya. Hai Bunda Sofi Navita, gimana kabar? Hai, puji Tuhan, alhamdulillah baik-baik saja. Tapi sebelumnya saya copot dulu maskernya bentar. Baik, oh iya. Ini dalam rangka ya, dalam rangka. Lately ini menjadi aksesoris dalam tanda kutip wajib semua orang. Kenapa saya bilang aksesoris? Karena ini kan wajib masker. Nah, supaya tetap kece, sekarang jadi aksesoris, dipakai yang matching lah. Ada orang yang punya apa? Payet-payet lah, lucu-lucu ya akhirnya ya. Ya pakai nama juga ya, biar nggak ketuker di rumah ya. Mungkin kalau cuma segini kan dia takut suaminya nggak ngenalin. Mbak. Oh ya, suami Mas Pongki Barata, anak-anak gimana kabarnya? Baik-baik saja, ya puji Tuhan baik. Gimana Bali, pandemi corona, kondisinya gimana nih? Ya, Bali, saya harus bilang bahwa saya sangat bersyukur ya di sini itu dibandingkan dengan ibu kota mungkin, atau bahkan kota-kota besar yang lainnya, yang kota besar banget ya. Itu kita harus jauh lebih bersyukur. Jadi menurut data pemerintah memang data penyebarannya tidak semasif dan sebesar itu. Bahkan kita pernah ada beberapa hari yang tidak menemukan kasus baru sama sekali. Tapi besoknya tiba-tiba ada 2 atau ada 3. Gitu. Sejauh ini sih kabar yang saya lihat datanya tuh memang banyak naik turun, tapi membuat cukup tenang lah ya melihat bahwa pemerintah Bali itu sangat tanggap untuk mengurusi ini. Kita masih dalam kita masih dalam masa PKM, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat ya. Jadi tiap poin itu ada checkpoint, harus dicek KTP, dicek kegunaannya keluar rumah apa ada sih. Dan beberapa banjar atau desa sendiri di sini juga memberlakukan ada checkpoint, kalau masuk harus tahu kenapa kamu dari KTP mana, karena saya sangat mengerti ya, karena banyak orang juga yang mungkin ingin kabur ke Bali gitu ya. Si banjar-banjar ini juga harus menjaga diri, maksudnya mereka masuk dari mana, apakah sudah punya swab test atau sudah punya rapid test yang masih berlaku, kayak gitu-gitu deh Mbak. Berarti PKM di sana tuh kayak PSBB lah ya di Jakarta. Yes, seperti PSBB. Ya, betul sekali. Namun kalau soal perekonomian saya harus bilang kami lesu. Karena di sini hampir seluruh lini adalah pariwisata. Jadi Mbak Cuti bisa bayangin, begitu nggak ada turis masuk, baik wisatawan lokal apalagi mancanegara, berapa banyak Mbak hotel dan villa di sini, dan driver travel, dan guru surfing, dan everything that has to do with pariwisata sedang down di Bali. Itu yang sedang bikin sangat prihatin. Pantai sepi ya Mbak ya? Sepi karena pantai ditutup. Namun pagi ini saya dengar Pantai Sindu di Sanur mulai dibuka untuk umum. Saya nggak ngerti juga apakah itu sudah resmi. Saya baca di Info Denpasar ya. Kalaupun udah resmi, saya yakin mereka udah punya satu cara lah untuk moga-moga ya untuk membatasi orang. Walaupun pantai udara bebas ya, maksudnya kan kita nggak mungkin busel-busel sama orang di situ. Apalagi di Bali kan pantai banyak, jadi kalau kita berbagi nggak akan ada kekurangan juga sih. Tapi sih rata-rata kemarin itu tutup pantai. Kemarin aku sempat ngintip Instagramnya Bunda Sofi nih. Akhirnya ya ngajak anak-anak Rangga dan Radia ya menghirup udara bebas gitu di Bali. Itu gimana, idenya siapa? Oh, tentunya ide saya. Karena suami saya itu tidak hobi jalan-jalan orangnya. Dia itu hobi banget di rumah, which is good. Tapi kadang-kadang agak terlalu berlebihan hobi itu sampai dia lupa kalau anak istrinya juga butuh liburan. Nah, dia memang selama saya menikahi beliau ini, dia nggak pernah ingat bahwa ada loh sisi lain manusia kepengen vakansi gitu ya, kepengen lihat-lihat gitu. Dia nggak pernah kepikiran tuh. Dia yang penting di rumah ada gitar, makan cukup yang seadanya aja, sederhana, dia udah happy. Jadi ya memang dia tipe orang seperti itu. Kemarin itu
akhirnya kami memutuskan ke Bedugul karena kami pikir ya kami biasa ada di bawah, panas kan Bali ya. Coba deh kita cari yang adem-adem yuk gitu. Apalagi Bali sudah memasuki Bali winter. Akhir Mei, Juni, Juli, Agustus itu memang Bali winter karena kita dapat angin winternya Australia. Jadi lagi enak-enaknya banget di Bali. Udara, kalau saya bilang ini udara cardigan. Jadi biarpun panas tapi udaranya adem tuh gimana tuh kan enak ya. Banyak angin gitu ya. Iya dan anginnya dingin. Karena betul-betul angin dari benua seberang dari Australia. Jadi kemarin akhirnya kita ke sana untuk menyambut our Bali winter this year. Udah dengan persiapan mental ya mungkin kalau nggak bisa turun, mungkin kalau harus diperiksa ya udah standby aja. Tapi sih kayaknya di atas masih aman-aman aja ya, sepi sih tapi aman-aman aja. Kita cari tempat, duduk, cuma pesen teh panas jahe. Terus aku emang udah bawa cemilan juga dari rumah sih karena ya takut di sana pas nggak ada yang jualan atau yang jualan nggak sesuai di hati atau gimana ya udahlah bawa aja. Gitu. Mas Pongki ikut? Ikut lah, dia kan harus menyetiri kami. Itu gimana anak-anak reaksinya? Wah akhirnya gitu ya. Anak-anak seneng ya? Anak-anak seneng sih, lucunya adalah yang saya tidak sangka. Jadi gini, rumah kami itu ya, kami sangat bersyukur waktu membangun rumah di sini itu saya dikasih hikmat sama Tuhan. Ngebangunnya itu harus banyak open air-nya. Jadi kami punya taman belakang yang open air-nya cukup terbuka. Sehingga waktu saya tanya sama anak-anak, ini kita isolation di rumah not so bad after all ya gitu. Terus mereka bilang, you know what Mom? Yang bikin not so bad after all itu adalah karena kita masih lihat langit, keluar dari ruang tamu masih, masih bisa hirup itu. Jadi it doesn't feel so bad. Nah, karena itu juga saya terlena Mbak. Saya pikir ya udahlah, mereka juga kayaknya fine-fine aja. Tapi ternyata waktu kemarin kita keluar mau ke Bedugul itu kan bensin pas habis. Terus kita isi bensin di SPBU deket on the way lah. Karena saya ngomong gini ke kakaknya, Mas, look Mas, the first person we ever meet up close and personal, karena orang itu ada di jendela itunya dia, mau sisinya dia gitu. Jadi saya tuh antara pengen ketawa tapi terenyuh, ya Allah. Iya loh, kok aku lupa ya mereka harus ketemu manusia lain juga. Iya.